wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walituhmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum aakifun fil masajidi tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam.
tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum Pramitians. Balik lagi di Ngabibita Ngabuburit bareng Pramita. Oke, kita udah ada di episode kedua nih Pramitians. Gak berasa banget kita udah ngelewatin episode ke-1 kemarin nih Kil. Betul nggak? Bener banget nih Kak Hafiz. Dan di episode kedua ini kita bakal ngobrol santai, berbagi pengalaman, dan tentunya nemenin kalian sampai tiba nih. Betul. Nah, buat yang baru join, perkenalkan nama aku Akira. Dan aku Hafiz. Oke, jadi kita bakal kedatangan bintang tamu kedua setelah kemarin di Pramitians. Penasaran gak sih bintang tamunya siapa? Penasaran gak sih? Kira-kira siapa ya Kak tamunya? Kita panggilin aja deh. Kita bikin dia teleport lompat ke sini guys. Mau tau gak caranya? Kita lihat habis ini. Ayo. Kita hitung ya. Hitung ya. 3, 2, 1. Lah, kok nggak muncul sih? Kok nggak muncul sih? Mana orangnya nih? Wah, bangun. Jadi ini ada bintang tamu kita guys. Tepuk tangan untuk Asadi. Dan di sini ada Fakri Asadi teman-teman, dan kali ini kita bakal ngebahas bersama Fakri Asadi yang kebetulan adalah, bener gak sih, wakil ketua ROHIS kita? Ya betul. Wakil ketua ROHIS kita. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke. Buka, aku pengen Asadi kenalin dirinya dong di dalam. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Muhammad Fahri Asadi, atau yang biasanya bisa dipanggil Fahri atau Asadi. Dan aku di kelas 11 F3. 11 F3. Oh, berarti kamu sekelas sama aku ya? Iya. Oh, betul. Aduh, aku nggak kenal kamu lagi. Aduh. Oke. Nah, kalau kita nggak usah lama-lama, nggak usah banyak gimmick, kita langsung aja ke topiknya. Apa topiknya? Nama topiknya adalah Perasaan takjil habis wa takjil. Wow. Pasti Asadi suka makan nggak sih? Bener gak sih? Asadi suka takjil nggak sih sebenarnya? Suka. Takjil apa yang biasanya Asadi warin? Ya, biasanya takjil kayak gorengan atau kue-kue kayak kue apa ya? Hijau. Apa tuh? Apa itu? Bukan telepon, apa ya? Apa? Hijau kayak risol gitu. Perisol. Lemper. Dadar bulu. Oh, dadar bulu. Iya. Tidur. Aku sih nggak suka. Tapi enak gak sih sebenarnya dadar bulu kan? Enak. Menurut aku enak karena kan ada rasa-rasa kakaknya juga kan. Terus dalamnya ada coklat gitu. Oh, tapi selain dadar gulung, apa yang biasanya Asadi suka? Kan nggak mungkin kan di meja makan Asadi cuma dadar gulung semua. Kalau tampilannya itu ada kayak risol mayo tuh enak banget. Risol mayo. Terus yang paling sering dulu nih, kalau sekarang masih belum beli sih, belum sempat beli. Itu sempol ayam. Aku biasanya belinya di Parigi sana. Kadang aku beli sampai 20.000, 30.000. Habisinnya sendiri. Gak bagi-bagi ya sama. Kadang bagi. Oke. Kalau Asadi tuh biasanya, kalau Asadi war takjil tuh ada waktu-waktunya nggak sih biar Asadi bisa dapat dadar gulung suka Asadi? Kalau untuk waktu sih sebenarnya bisa opsional. Jadi kadang aku kalau war takjil itu kalau emang lagi niat, benar-benar niat nyari tadi yang pengen aku makan nanti pas buka itu kadang setengah 5 aku rasa. Kadang kalau misalnya lagi males yang pengen seadanya itu kadang setengah 6 baru berangkat. Jadi pas macetnya tuh, jadi ngerasain macet pas puasa. Macet-macetan pas puasa. Emang Asadi beli takjil itu di mana emang? Banyak kadang di Bria, terus ada di Sereng. Pindah. Ini tukang pindah. Harganya murah-murah biasanya. Murah, ada yang 1.000, ada yang gope, ada. Oh, itu biasa Asadi beli dadar gulung tuh sepiring apa berapa biasanya? Sampai bisa banyak begitu.
biasanya kalau kue itu kan macam-macam karena nggak mungkin dadar ulang doang dia jualannya. Jadi aku kadang belinya itu campur, kadang 25.000 campur semuanya gitu. Jadi banyak. Ya, jadi kita udah tuh ya, kita udah tahu bahwasanya Asadi ini wartakjilnya di mana, ngincer makanannya apa, sama pokoknya Asadi ini seneng banget tuh sama wartakjil. Bener nggak? Bener banget. Kalau aku boleh tahu nih Asadi, apa perasaan Asadi tuh setiap wartakjil tuh gimana sih perasaannya? Apakah excited gitu. kah dapetin? Apalagi kan yang kita tahu wartakjil ini kan pasti cuma ada pas bulan Ramadan, ya nggak sih? Iya benar. Seru banget. Gimana perasaan Asadi? Perasaannya sih ya seru sih, senang banget karena kan Ramadan ini kan setahun sekali kan ya kalau di kalender Hijriah. Nah, jadi ya perasaannya senang aja gitu, kadang bisa menang sama yang lain, udah ngantri panjang-panjang aku yang menang gitu, terus bisa ngerasain juga nanti pas buka. Kadang kan kalau beli takjil itu nggak mungkin sedikit gitu, jadi buat orang rumah juga kayak buat ibu sama ayah gitu, jadi kan. Tapi kalau Kak Asari sendiri nih, kalau misalkan lagi buat takjil gitu, nah terus kayak gak kedapetan makanan yang Kak Asari incer gitu dari awal, itu gimana tuh perasaannya, bad mood atau gimana? Kalau bad mood sih udah pasti, cuman setelah bad mood itu pasti selalu mikir ya udahlah, mungkin rezeki orang-orang itu pasti beda-beda. Mungkin waktunya rezeki aku pasti dapat, kalau rezeki orang lain pasti dapatnya di orang lain. Jadi ya bad moodnya sebentar doang, habis itu berpikir untuk takdir orang lain gitu. Oh, Rohis kita sih emang bijak teman-teman. Gila. Oke. Kalau Asadi misalkan nih udah nggak kedapatan takjil. Oke, kalau tadi perasaannya kan agak bad mood, pasti bad mood lah ya. Cuman kita tahu bahwasanya kalau menurut kata Asadi aja rezeki itu pasti udah dibagi masing-masing lah ya, bener ya. Nah, kalau Asadi nggak dapet takjil, Asadi biasanya bakal makan apa di rumah buat berbuka puasa deh? Kebiasaan Asadi kalau misalkan kita udah gak dapet dadar gulung, gorengan-gorengan yang lain, Asadi biasanya buka pakai apa? Kadang kalau buat buka puasa sih yang paling simpel itu air putih. Terus kadang di rumah itu ibu aku udah stok banyak lah, bisa sampai berpak-pak gitu. Jadi air putih, ya paling yang paling dekat itu ada warung, kadang aku beli jajanan kayak beng-beng, jalan Mustasar gitu. Jadi yang paling simpel aja, kadang kalau emang agaknya dikit tuh ya paling beli es di warung gitu. Jadi ya sebenarnya berbuka itu nggak usah yang ribet-ribet sebenarnya. Kan kalau lagi emang pengen lebih keluar gitu, luar yang lain. Intinya kalau mau simpel ya udah air putih sama kurma sebenarnya udah cukup. Baru setelah sholat maghrib nanti sebelum isya, habis itu tarawih, jadi otomatis pasti makan dulu sebelum sholat isya karena takut nggak fokus tarawih. Oh gitu. Nah tadi kan aku dengar nih katanya ibunya Kak Asadi itu udah nyiapin makanan tuh biasanya. Nah itu Kak Asadi tuh bantuin ibunya nggak buat nyiapin makanan? Bantu dong, kadang kan di rumah kan cuma berdua kan, ada aku, ayahku, sama ibuku. Kalau kakakku kan lagi di malam jadi nggak bisa bantu banyak. Jadi kadang aku suka bantu bersih-bersih di rumah, nyapu, ngepel. Kadang kalau misalnya ibuku lagi butuh kayak kebutuhan buat masak-masak, pasti kadang aku yang disuruh keluar pas lagi takjil. Mungkin sekalian nitip juga kalau misalnya ibu aku nitip mau beli apa, jadi sekalian beli bahan-bahannya gitu. Oh, oke. Tapi Asadi, kalau Asadi di keluarga itu sebenarnya berbuka puasa itu ada nggak sih tradisi-tradisi gitu kayak kebiasaannya? Kayak kalau aku di keluarga biasanya aku tradisinya adalah kita masak Indomie goreng setiap buka puasa. Nah, kalau di Asadi gimana? Ada nggak tradisi-tradisi seperti itu? Sebenarnya sih kalau tradisi yang kayak gimana itu sebenarnya nggak ada ya. Cuman yang membedakan itu kalau misalnya udah waktu azan nih, tapi masjid belum azan juga nih. Kadang ayahku udah langsung buka puasa, kadang ngikutin waktu HP. Kadang kan HP kan kalau ada alarmnya kan ada suara azan, Allahu Akbar. Ayahku lebih ikuti itu ketimbang yang di masjid. Udah jadi lebih di luar gitu. Kalau aku sama ibu aku tetap ngikutin nunggu azan dari masjid. Kalau misalnya udah lebih dari 10 menit atau 15 menit tuh baru buka puasa. Berarti kalau azan di HP salah, berarti udah batal duluan dong?
Iya udah batal duluan. Jadi nggak tuh puasanya? Jadi kalau ayahku itu sebenarnya kan kalau puasa kan ngikut pemerintah. Jadi kata ayahku itu apapun keputusannya kalau misalnya dari lembaga ataupun itu udah ditanggung sama yang si lembaga itu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, keliruan itu dosanya udah ditanggung sama yang lembaga itu. Ataupun kalau misalnya tadi alarm itu ya bisa ditanggung sama yang bikin alarm. Good opinion sih, bener. Iya benar banget tuh. Nah, terus oh iya pertanyaan aku lagi nih masih seputar takjil ya. Nah, pernah nggak sih Kak Asad itu kayak sengaja ngalah biar orang lain tuh dapat takjilnya gitu? Ngalah aja deh gitu, buat dia aja. Pernah, apalagi kalau lagi ngantri rame tuh kadang aku suka males kalau misalnya udah datang nih tiba-tiba ada kayak semacam ibu atau enggak mbak-mbak gitu datang tuh ngerobot. Karena kan aku kan ya udahlah, aku males juga kalau misalnya ngomongin debat-debat itu nggak mau. Dia ya udah kalau emang dia maunya itu ya udah aku bisa beli yang lain ataupun bisa ganti geser ke tempat yang lain juga. Jadi nggak usah diambil pusing lah, nggak usah ribet-ribet. Oh, oke. Interesting. Nah, aku mau jadi ini pertanyaan terakhir biasa. Aku penasaran sama bagaimana sih Asadi itu kalau misalkan Asadi lagi war takjil nih, udah berderet semua. Terus tiba-tiba ada bocil nih sama mama datang nih. Wah, kalau kita orang awam nih, orang yang tidak sabar mungkin ya, pasti kayak aduh sebel banget. Aduh, iya begitu kayak curang gitu loh. Tapi kalau Asadi gimana caranya Asadi mengontrol diri Asadi supaya kayak kita nggak boleh sebel nih sama orang begini nih, sesuatu. Betul, karena kan tadi kata Asadi rezeki udah dibagi masing-masing. Gimana sih caranya? Pasti kan sabar tuh. Kalau misalnya tadi kan ada ibu-ibu sama anak-anak yang misalnya datang tiba-tiba langsung nyerobot nih, padahal makanan kan udah dibagi-bagi. Ya kita tinggal sabar aja sih, intinya kan sabar tuh. Habis itu kan nggak mungkin kalau makanan takjilnya itu cuma itu aja. Pasti kan ada yang lain, kita mungkin bisa ambil yang lain atau enggak. Ya kalau misalnya emang benar-benar nggak kebagian, ya udah yang sedapatnya aja di situ. Baru nanti setelah mungkin pergi di masjid, nanti kita bakal balik itu bisa beli di rumah, bisa langsung makan ntar juga buat nanti kalau isya. Oke. Kayaknya kita udah ada di penghujung. Aduh, Sayang banget sih. banget Jujur. sih. Udah banyak gimmicknya, tapi kita udah di penghujung acara nih. Aku pengen Asadi ngasih kata-kata deh sebelum kita menutup perjumpaan kita pada episode kedua kali ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Mas Asadi, boleh dong dikasih dong ke pemirsa di rumah nih. Kata-kata hari ini, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan, karena kesempatan itu nggak bakal datang buat orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Yes. Betul. sangat bijak. Izin luar biasa. Oke. Kita udah ada di penghujung acara teman-teman semua, dan Pramitians ya udah kerasa, udah kayaknya kita udah mau deket-deket ke puasa. Bener gak sih? Bener banget. Kita udah bahas-bahas takjil dan lain-lain sebagainya. So, sampai sini dahulu pertemuan kita kali ini. Aku Hafiz, Aku Akila. Aku Fahri. kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye Pramitians.